Kita mulai insya Allah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, Bismillah, nastamir nabda'u darsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala izin untuk bisa kemudian kita tolabul ilmi, dan salat dan salam juga marilah senantiasa kita haturkan terhadap teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif Ustaz Ja'far fi kitabihi al-Munir, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Baik para ustadz ustadzah, di malam hari ini kita lanjutkan di halaman 48. Kita kemarin terakhir di 47 ya. Nah, sekarang kita akan membahas berkaitan dengan isim dilihat dari aspek umum dan khususnya, kemudian jenisnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, yang pertama kita membahas berkaitan dengan dari segi umum dan khusus. Yang mana di dalam bahasa Arab yang sudah khusus disebut dengan ma'rifah, sementara yang umum itu disebut dengan nakiroh. Nah, apa itu isim nakiroh? Isim nakiroh itu adalah isim yang mencakup kepada seluruh jenisnya tanpa terkecuali. Artinya tidak dikhususkan terhadap satu tempat tertentu, gitu. Misalnya kata masjidun. Maka kalau kita ungkapkan dalam kata masjidun, ini kan dia nakiroh. Artinya seluruh masjid yang ada di dunia ini tercakup dalam kata masjidun ini. Artinya dia bersifat umum, masjid yang manapun, gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ma'rifah, ma'rifah itu kebalikannya. Dia adalah kata yang sudah merujuk terhadap satu tempat tertentu. Artinya tidak lagi mencakup seluruh jenisnya. Misalnya kita mengatakan al-masjidu, maka ini sudah masjid khusus. Artinya di dalam pikiran kita, kita sudah khususkan terhadap masjid A, misalnya begitu. Tapi kalau menggunakan kata masjidun, ini masih umum, tidak dikhususkan terhadap masjid tertentu. Nah, maka al-masjidu ini adalah kata yang hanya menunjukkan kepada masjid yang sudah tentu dan bukan masjid yang lainnya, ya. Nah, sekarang pembagian kategori ma'rifah. Berarti apa yang selain disebut dalam ma'rifah ini dia nakirah. Yang pertama ada isim domir. Nah, semua isim domir ma'rifah. Huwa huma hum hiya hunna humma. Eh, Astagfirullah. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Nah, kenapa domir itu dia sudah ma'rifah, sudah terkhususkan? Karena tidak mungkin domir itu didatangkan kalau dia tidak menggantikan satu lafaz tertentu. Nah, jadi domir itu didatangkan karena dia datang untuk menggantikan lafaz tertentu. Misalnya kita mengatakan Zaidun huwa. Zaid dia gitu. Zaidun huwa misalnya. Maka huwa ini menggantikan lafaz si Zaid yang sudah tertentu. Makanya disebut ma'rifah itu semua isim dhamir. Berikutnya ada ismul alam, nama. Nah, cuma isim alam ini
Yang pertama nama orang. Jadi semua nama orang sudah ma'rifah. Meskipun ada banyak orang yang namanya Zaid kan. Tetapi ketika ada orang menyebut nama nama Zaid, dia sudah khususkan terhadap satu Zaid tertentu gitu. Nah, kemudian berikutnya nama binatang. Tetapi nama binatang ini yang sudah kita beri nama. Misalnya ada kucing, dia dikasih nama misalnya Busi gitu ya. Nah, ini maka yang ma'rifah ini yang Busi ini. Kemudian ada anjing dinamai Ruksi misalnya. Nah, maka Ruksinya ini yang ma'rifah, bukan kitun sama kalbunnya. Ndak. Kemudian nama daerah. Kalau ini pasti ya, karena nama daerah itu kan sudah khusus untuk tempat tertentu. Misalnya Misr, ini untuk Mesir. Kemudian Dimasko ya, Damaskus. Yang ketiga, yang eh, ma'rifah itu adalah isim isyarah. Juga sama ya. Karena kan isim isyarah itu menunjuk sesuatu yang sudah jelas yang ditunjuk begitu. Kemudian isim mausul. Nah, apa yang membuat isim mausul jadi ma'rifah? Yang membuat isim mausul jadi ma'rifah karena adanya silah mausul. Kalau silah mausulnya sendiri dia tidak ma'rifah. Dia masih mubham. Misalnya ada lafaz alladzi kan. Nah, ini kan nggak bisa dipahami. Yang apa gitu. Nah, yang membuat silah mausul jadi ma'rifah karena adanya silah mausul. Misalnya alladzi fid dari misalnya. Yang di dalam rumah. Nah, itu yang membuat dia ma'rifah gitu. Dan yang namanya isim mausul wajib selalu ada silah mausul. Makanya dia disebut ma'rifah. Kalau isim isyarah, kenapa dia ma'rifah? Karena ketika kita kita mengucapkan hadza itu kan sambil menunjuk sesuatu. Jadi menunjuknya kita terhadap sesuatu itulah yang membuat dia jadi ma'rifah. Kan tidak mungkin kita bilang hadza terus tidak ada yang kita tunjuk seperti itu. Namanya isim isyarah kan, isim untuk mengisyaratkan sesuatu. Nah, yang kelima adalah isim yang dimarifatkan dengan alif lam. Nah, berarti setiap isim yang ada alif lamnya dia ma'rifah. Misalnya nih kata kitabun. Kitabun ini kan masih nakiroh. Nah, kitabun ini masih nakir. Nah, bagaimana membuat dia jadi ma'rifah? Tinggal tambahkan alif lam di awalnya menjadi al-kitabu. Nah, terakhir adalah isim yang mudhaf ilaih. Tapi syaratnya mudhaf ilaihnya adalah isim domir atau isim alam atau isim isyarah atau isim mausul atau isim yang ada alif lamnya. Jadi yang ma'rifah itu nanti si mudhafnya. Kan mudhaf nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Syarat di Al-Munir satu dulu ya, yang di awal. Nah, bagaimana caranya supaya mudhaf eh, jadi ma'rifah? Karena kalau kita mengatakan misalnya begini, afwan. Kitabu rojulin. Ini tetap nakiro dua-duanya, meskipun mudhaf ilaih. Nah, bagaimana menjadikan kata kitab ini jadi eh, apa namanya? Jadi ma'rifah gitu. Maka lafaz rojul ini yang kita kasih alif lam menjadi kitabur rojuli. Nah, kalau kitabur rojuli, kitab lelaki itu maksudnya. Sudah jelas laki-lakinya siapa. Maka kitabnya dia jadi ma'rifah juga. Misalnya nih, Kitabu Zaidin. Ini kitabnya kan nggak pakai alif lam gitu. Kalau kitab saja, dia nakiroh gitu. Tapi kalau kita sandarkan kepada isi ma'rifah, maka kitabnya ikutan juga ma'rifah. Karena kan jelas kan kitabnya Zaid, maksudnya begitu. Zaid ini kan isim alam. Kita buka kitab kamu, kan jadi jelas kitab kamu gitu. Maka kanya ini kan isim domir. Kitabu haza, kitab ini gitu. Maka hadza ini kan isim isyarah. Kitabunya jadi ma'rifah. Kitabul ustad. Kitabnya ustad. Jelas.
Kitabul ladzi fil masjid. Kitab orang yang di masjid. Gitu. Nah, jadi isim ma'rifah itu 6 ini ya. Pertama isim domir, dua isim alam, tiga isim isyarah, keempat isim mausul, lima isim yang dikasih alif lam, keenam isim yang mudhof mudhof ilaih. Tapi syaratnya mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifah yang 5 kita sebutkan di atas tadi. Selain itu berarti nakiroh. Contoh misalnya kata rojulun, misalnya gitu. Rojul ini kan bukan domir, bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, nggak ada alif lamnya juga, dan susunannya bukan mudhof mudhof ilaih. Berarti rojulun ini dia nakiroh. Begitu. Nah, nastamir. Yang berikutnya muzakkar muannas. Ini dilihat dari jenis kelamin ya. Ada eh, ada muzakkar hakiki, ada muzakkar majazi namanya. Jadi kan kadang-kadang kita lihat benda itu kan nggak punya jenis kelamin gitu. Maka muzakarnya itu muzakar majaz. Artinya eh, tidak ada, memang majaz itu tidak ada jenis kelaminnya begitu. Kalau yang hakiki itu secara hakikat maksudnya. Memang ada jenis kelamin. Nah, muzakkar itu apa? Ma yadullu ala zakarin. Nah, jadi muzakkar itu apa yang menunjukkan terhadap laki-laki. Contoh yang menunjukkan kepada laki-laki, kitabun Muhammadun qalamun. Ya. Kalau muannas, ma yadullu ala unsa, apa yang menunjukkan kepada perempuan. Nah, nah yang perlu kita perhatikan yang perempuan ya, karena ada 6 jenis di sini. Maka selain 6 jenis ini berarti dia muzakkar. Pertama nama perempuan. Nah, jelas ya, nama perempuan semuanya muannas. Contohnya Zainab, Maryam, Fatimah. Kemudian isim yang ada tak marbutohnya. Nah ini untuk membedakan benda yang laki-laki dan perempuan. Jadi kalau nggak ada tak marbutohnya pada benda, maka dia dihukumi muzakkar. Contohnya kitabun, kolamun. Ini kan nggak ada tak marbutohnya, maka dia muzakkar. Kalau ada tak marbutohnya, dia muannas. Contohnya madrasatun, maktabatun, saburatun. Kemudian isim yang ada alif ta'nis. Yang pertama alif ta'nis mamdudah. Apa itu alif ta'nis mamdudah? Alif ta'nis mamdudah itu adalah alif yang setelah alif itu hamzah. Nah, ini ya, ini ada alif. Setelahnya ada hamzah. Maka ini namanya alif ta'nis mamdudah. Kalau ada alif ta'nis mamdudah, maka nanti hukumnya juga mu'annas. Contohnya sauda, sauda warna hitam ya. Baydo putih, sahro ini padang pasir. Kemudian ada namanya alif ta'nis maksuroh. Nah, yang mana alif ta'nis maksuroh itu? Ini alif bengkok ini. Alif ta'nis maksur. Nah, alif ta'nis maksuro ini dia adalah bentuk mu'anas dari wazan af'ala. Bentuk mu'anas dari wazan af'ala. Jadi kalau ada wazan af'ala, dia muzakkar hitungannya. Kapan si wazan af'ala ini datang dalam bentuk wazan fu'la, maka dia dihitung mu'annas. Nah, ini makanya disebut dengan alif tanis maksur. Contoh, sugro ini muzakkarnya adalah asgor. Asgoru mu'annasnya sugro, kecil, kecil. Kubro ini apa namanya? Muzakkarnya akbar. Akbar itu kan besar gitu. Kubro ini kemudian kecil, apa, besar juga tapi untuk perempuan, termasuk kuswa juga ya. Jadi dia datang dalam bentuk wazan fu'la gitu. Kemudian
Berikutnya adalah isim mu'annas yang majazi. Kenapa disebut majazi? Karena dia nggak punya tanda perempuan. Misalnya dia bukan nama perempuan. Nggak ada juga tak marbutohnya. Tidak ada alif ta'nis mamdudahnya. Tidak ada alif ta'nis maksurohnya. Jadi kita nggak bisa tahu ini perempuan atau bukan begitu. Makanya disebut majazi. Jadi orang Arab itu menggolongkan bahwa dia termasuk mu'annas. Apa yang pertama misalnya syamsun, yadun, ainun, nafsun. Syamsun matahari, yadun tangan, ainun mata, nafsun jiwa ya. Nah, berikutnya ada jamak taksir. Nah, jamak taksir nanti setiap benda yang tidak berakal ketika jamak taksir maka dihukumi muannas. Contoh kulubun dari kata kolbun ya. Kalau misalnya dia mufradnya muzakkar, tapi ketika jadi kulub jamak taksir maka dihitung muannas. Kitabun, kitabun muzakkar, tapi jamak taksirnya kan kutubun. Kutubun itu dia muannas. Abwabun dari kata babun, babun pintu, muzakkar. Tapi jamak taksirnya nanti jadi muannas abwab. Jadi jamak taksir yang tidak berakal nanti dihitung sebagai muannas. Kemudian seluruh nama daerah juga dihitung sebagai muannas. Misalnya Misro, Yaman, Indonesia. Nah, itu pembahasan kita di awal berkaitan dengan ma'rifah nakirah, muzakkar, muannas. Sampai di sini dulu materi kita. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Apa ini izin tanya Ustaz. Silakan Ustaz. Kalau ini Ustaz, arkamun itu tidak dia masuk di jenis isim apa Ustaz? Apa Ustaz tadi? Arkamun nomor angka Ustaz. Angka. Iya. Yang mana Ustaz? Misalnya. Apakah dia masuk makrifat atau nakir Ustaz? Angka. Allah alam Ustaz. Saya belum tahu ini. Afan, afan. Misalnya wahidun isnan itu ya Ustaz. Iya Ustaz. Eh, Atau ya tani. afan, afan. Nah, nah. Nanti kita coba cari Ustaz. Afan kasir. Saya belum dapat ini soal angka. Sekarang Ustaz. Afan, afan. Nah, Ustaz. Nanti saya sampaikan di grup insya Allah. Kalau ini. Nanti saya cari habis majelis insya Allah. Nah, Ustaz. Syukran untuk pertanyaan. Baik. Ada yang lain? Silahkan. Satu lagi Ustaz. Nah, silakan Ustaz. Eh, terkait isim makrifat dan nakirah Ustaz. Mm-mm. Apakah yang beralif lam itu sudah pasti dia makrifat secara mutlak atau dia bisa ini Ustaz, atau apalagi namanya, atau dia bisa berubah menjadi nakirah atau memang secara mutlak begitu Ustaz? Dia mutlak ini Ustaz. Mutlak ma'rifah yang beral itu Ustaz. Setahu saya seperti itu. Jadi karena memang apa namanya? Tanda kalau dia ma'rifah itu adalah dengan menggunakan alif lam itu Ustaz. Seperti itu. Contoh Itu ini Ustaz. untuk ma'rifah. Ini saya pernah baca ini mengenai ini Ustaz, terjemahan ini Ustaz, surah Al-Fatihah itu alhamdulillah itu Nah, kan nah. diterjemahkan segala puji. Ah, ah. Jadi bisa dimakna di sana Islam itu tidak bermakna eh namanya satu pujian gitu Ustaz. Oh iya Ustaz. Ya ya. Ini apa namanya? Jenis alif lam itu kan banyak Ustaz. Eh, apa namanya? Termasuk yang di alhamdu itu, saya lupa namanya. Alif lam istighraq namanya Ustaz. Di situ namanya alif lam istighraq. Maknanya adalah
untuk menghanyakan pujian Ustaz, di situ. Alif lam di situ. Eh, makanya tadi nggak disebut ini ya, alif lam untuk memakrifahkan seperti itu. Iya, Ustaz, Afan. Saya baru ingat. Jadi ada Syukran Ustaz. namanya alif lam, jenis alif lam itu banyak. Makanya nanti eh, saya ulangi ya, apa namanya berkaitan dengan pendapat saya di awal tadi gitu. Saya baru ingat, nah Ustaz. Jadi nanti dilihat jenis alif lamnya itu alif lam apa gitu. Tapi ini mungkin dipelajari di kitab lebih tinggi ya. Ini alif lam untuk memakrifahkan atau alif lam jenis yang lain. Nah, tapi untuk awalan, maksudnya kan kita belum belajar yang itu ya, jenis-jenis alif lam seperti itu. Karena memang ada pemaknaan khusus nanti di kitab yang lebih tinggi gitu. Nah, untuk di awalan ini, yang kita pahami adalah kemudian bahwa setiap yang beralih itu dia jadi ma'rifah. Umumnya begitu, Ustaz. Nanti dilihat lagi apakah kemudian apa namanya penjabarannya berkaitan dengan alif lam nanti insya Allah. Nah, Ustaz, saya baru ingat Afan Kasir. Syukran Ustaz. Afan. Baik, ada yang lain sebelum kita lanjut? Nggak ada ya, insya Allah. Baik, Ustadz, Afwan, silakan, Ustaz. itu apa? Kan ini ada 6 ya ciri dari alif lam yang ma'rifah. Betul. Ada 6 ya. Yang atas ya tadi. Iya. Kalau ini, kalau apa harfun nida gitu Ustadz, sebagai nama panggil gitu, nama panggilan. Itu kan juga masuk ma'rifah ya. Iya, Kan betul. kalau di kitab lain kan memang ada 7 gitu. Mm-mm, Nah, di sini di betul. Al-Munir ada 6. Nah, itu. Iya, betul. Di sini tidak disebutkan ya nidanya. Kenapa? Karena materi munada belum disampaikan. Nanti di akhir materi Al-Munir 2 ini. Begitu. Untuk memudahkan yang belajar. Karena kalau dibahas di sini munada, bingung lagi gitu. Ini munada tuh apa gitu. Padahal materinya belum pernah disampaikan. Nah, domir kan sudah. Isim alam sudah. Isim asyara sudah. Isim mausul sudah kan. Dikasih alif lam kan gampang. Kemudian mudhaf ilaih materinya sudah lewat juga. Seperti. Nah, misalnya. Betul. Termasuk eh, ma'rifah itu kalau dimunadakan gitu. Karena kan jadi jelas misalnya eh, apa namanya? Misalnya kata rojul gitu. Kata rojul itu bisa jadi ma'rifah dengan munada juga gitu. Namanya munada maksudah juga kan. Ya rojulu misalnya seperti itu. Ya, begitu saja insyaallah. Oh iya, berarti nanti diulang lagi gitu Ustadz, setelah pembahasan atau enggak Enggak di diulang, enggak oh, diulang. enggak diulang. Nah, cuma nanti ada bab untuk khusus munada di akhir nanti. Masih jauh Ya Ustadz. begitu. Nah, Ustadz Afwan, kan kalau dalam fiil gitu ya, itu kan mm, ada Zaid gitu ya. Zaid kan udah khusus kan tadi karena nama alam gitu, nama betul. orang. Nah, tapi ada pakai alif lam gitu Ustadz. Jadi Di, gimana? udah khusus gitu ya, tapi Hmm, dialifkan lagi gitu. Nah, itu mm-mm. ya itu gimana gitu dalam fiil gitu Ustadz. Oh, Hmm. itu kalau kita lihat di Jurumiyah ya, misalnya di babul fa'ili, itu kan dikasih contoh di sana bahwa contohnya adalah koma zaidun wa yakumu zaidun wa qama zaidani wa yakumu zaidani wa qama zaiduna wa yakumu zaiduna wa qamat hindun wa takumul hindun wa takumu hindun kemudian wa qamatil hindani kemudian wa takumul hindani wa qamatil hindatu wa taqamal hindatu wa takumul hindatu. Kalau di Jurumiyah disebutkan contohnya begitu. Zaid ketika mufrad itu nggak dikasih alif lam. Kalau di kitab Jurumiyah itu ya di matannya. Tapi ketika musanna dan jama dia dikasih alif lam di sana.
Nah, kenapa dikasih alif lam ketika musanna dan jamak? Karena Zaid ketika dia musanna dan jamak, dan kalau nggak dikasih alif lam, misalnya Zaidun kan jadi Zaidani. Kalau Zaidunnya ma'rifah, tapi Zaidani dia nakiroh. Kemudian Zaiduna nakiroh juga. Makanya Imam Ibnu Ajurrum menambahkan alif lam di sana. Menjadi qomaz Zaidani wa yaqumuz Zaidani. Karena dimakrifahkan di sana. Jadi begitu Ustazah. Jadi kenapa ke lafaz Zaid itu dikasih alif lam, dan yang saya lihat di kitab Jurumiyah itu hanya ada pada musanna dan jamak. Nah, guru kami menjelaskan begitu bahwa lafaz Zaid nama alam, semua nama. Jadi nama itu ketika dia dia mufrad, dia ma'rifah. Tapi ketika dia musanna dan kemudian jamak, maka dia menjadi nakirah. Maka untuk menjadikan lafaz tersebut menjadi ma'rifah kembali harus ditambahkan alif lam. Gitu. Nah, hari Sabtu pekan kemarin saya tanyakan sama guru saya, alasannya apa begitu. Padahal kan dia sudah ma'rifah. Nah, beliau menyebutkan kitabnya tapi beliau lupa nama kitabnya. Katanya dulu juga diajarin gurunya begitu. Nah, ini masih nunggu juga saya Ustazah. Berkaitan dengan referensi itu ada di kitab apa. Nah, nanti kalau dapat mungkin saya sampaikan gitu. Karena ini sudah ditanyakan juga sepertinya di ini apa namanya di kelas saya yang Senin malam itu di pekan yang lalu. Nah, begitu Sadah. Jadi alasannya kenapa dikasih alif lam karena dia jadi nakiroh ketika musanna dan jamak begitu. Alasannya begitu Sadah. Oh iya, Masya Allah Nah, Ustaz. Soalnya iya, waktu itu pernah dijelaskan, tapi saya apa lupa lagi itu Ustaz. Oh nggih. ternyata itu. Ya, nah Ya, Ustaz, syukran. alasannya begitu. Nah, yang lain ada, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya kita bahas tentang al-fi'lu ya, fi'il. Nah, pembahasan isim sudah selesai di Al-Munir 1 sampai terakhir kemarin. Isim mabni pun sudah selesai. Sekarang kita bahas fi'il. Nah, al-kalimah, kata itu kan terbagi menjadi tiga. Isim, fi'il, dan hurufnya. Isim sudah selesai, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Huruf, semuanya mabni. Fi'il, ada yang mu'rob, ada yang mabni. Nah, fi'il yang mu'rob, nanti ada fi'il mudhari. Nah, cuman fi'il mudhari nanti dibagi lagi. Ada yang jenisnya sahihul akhir, artinya huruf akhirnya bukan huruf ilat. Bukan juga af'alul khomsah. Af'alul khomsah itu yang diakhiri dengan alif tasniyah ya. Kemudian wawu jamaah sama ya muannas mukhatabah. Nah, jadi ada yang sahih akhir, kemudian ada yang mu'tal akhir. Maksudnya fil mudhari mu'tal akhir itu apa? Fil mudhari yang akhirannya huruf ilat ya. Huruf ilat kan ada tiga ya. Alif, wawu, kemudian ya. Nanti akan kita bahas satu-satu insya Allah. Kemudian ada yang namanya af'alul khomsah. Nah, kalau yang sudah belajar tasrif sampai di bab tasrif lugawi sebenarnya ini eh, relatif lebih gampang nanti. Tapi kalau sama sekali belum pernah belajar tasrif lugawi, lumayan harus ekstra mikir ya di pembahasan fi'il mudhari nanti. Nah, berikutnya yang mabni. Mabni itu pertama ada fi'il madi, kemudian fi'il amr. Fi'il mudhari nanti juga ada yang mabni ya. Yang mabni itu di domir hunna dan antunna. Itu mabni. Kemudian fil mudhari idza tasala bihi nunut taukidi wan niswati katanya. Jadi fil mudhari itu ada yang mabni kapan? Idza tasala apabila bersambung bihi dengan fil mudhari, apa yang bersambung dengan fil mudhari? Nunut taukid, nun taukid ya.
Nun taukid nanti ada dua, ada nun taukid sakilah, ada nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah itu yang nunnya tasdid. Di akhir fi'il mudhari kalau kita dapat nun tasdid dan harokatnya fathah ya, afan, nunnya tasdid itu namanya nun taukid. Fungsinya untuk menguatkan makna si fi'il tersebut. Eh, Berikutnya ada nun taukid khafifah. Kalau nun taukid khafifah dia sukun ya, nunnya sukun. Lebih kuat yang bertasdid daripada yang nun sukun ya. Namanya juga nun taukid sakilah. Sakilah itu kan berat. Jadi pemaknaannya lebih kuat lagi gitu. Kalau nun taukid khafifah dia kuat tapi tidak sekuat untuk nun taukid sakilah. Kemudian bersambung dengan nun niswah. Nun niswah itu di hunna dan antunna ya. Nah, insya Allah nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita masuk di fi'il madi. Fi'il madi itu apa? Madalla ala hadasin madho wan qadha ya. Jadi apa-apa yang menunjukkan kepada kejadian yang telah terjadi, madho telah terjadi, wan qadha dan telah berlalu ya. Jadi fi'il madi itu perbuatannya sudah selesai dilakukan sebelum berbicara. Itu namanya fi'il madi. Namanya juga telah menolong ya. Artinya kan perbuatannya sudah selesai dikerjakan baru kita sampaikan. Nah, itu namanya fi'il madi. Nah, sebenarnya setiap fi'il itu sudah ada domir yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi fi'il madi ini ada tabel fi'il madi yang bersambung dengan fa'il. Fa'ilnya berupa domir. Jadi tidak selamanya kalimat itu fa'ilnya berupa zaid gitu ya. Berupa zaidani gitu. Berupa muslimani tidak seperti itu selamanya. Nah, kebanyakan para ulama itu ketika nulis kitab, lafaz orangnya itu misalnya Zaid gitu ya, itu hanya disebutkan di awal gitu. Tapi kesananya sudah dalam bentuk domir. Kenapa? Ya karena untuk mempersingkat kalimat juga gitu, biar kalimatnya tidak diulang-ulang terus. Nah, jadi setiap fiil itu sebenarnya sudah punya fa'il dalam bentuk domir. Misalnya kita punya lafaz nasoro misalnya. Nah, nah sebenarnya kata nasoro ini sudah punya fa'il dalam bentuk domir gitu. Hanya saja fa'il untuk nasoro ini bisa didatangkan dalam bentuk domir, bisa juga dimunculkan lafaznya, bisa tetap nasoro atau misalnya kita katakan nasoro zaidun. Nah, kalau sudah nasoro zaidun, berarti fa'il domirnya sudah nggak ada. Karena sudah dimunculkan si fa'ilnya, yaitu zaid ini. Tapi kalau zaidnya hilang, berarti fa'ilnya dalam bentuk domir di situ. Nah, yang pertama untuk fa'ala. Nah, contohnya misalnya nasoro ini ya, seperti itu. Misalnya fa'ala. Mana fa'il domirnya? Nah, fa'il domirnya dia mustatir ya. Jadi kalau ditanya fa'ala mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Domir yang tersembunyi. Mustatir itu tersembunyi. Nah, apa takdirnya? Takdir itu perkiraannya. Nah, apa yang tersembunyi? Kan kita harus tahu gitu. Kalau tersembunyi, terus apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi itu huwa. Menunjukkan satu orang laki-laki. Nah, nahwa ini fi mahali rof'in fa'ilun. Dia menempati kedudukan rofa sebagai fa'il. Nah, ini kalau fa'ala. Kalau fa'ala, maka fa'ilnya yang alifnya. Misalnya nasoro, nasoro kasih alif. Maka fa'ilnya alif. Alif ini menunjukkan berapa orang? Dua orang. Huma. Dua orang laki-laki. Nah, berikutnya ada fa'alu. Nah, fa'ilnya mana? Waw ini. Waw ini menunjukkan siapa? Menunjukkan hum. Banyak laki-laki. Nah,
Kemudian fa'alat. Fa'alat, fa'ilnya juga domir mustatir. Nah, takdirnya hiya, menunjukkan satu orang perempuan. Kemudian fa'alata, ya. Ini kita mau bilang tak juga boleh sekaligus ya untuk memudahkan kita dalam mengirob. Mana fa'ilnya ta itu fa'ilnya? Menunjukkan dua orang perempuan. Fa'alna, fa'ilnya na ini ya, menunjukkan banyak perempuan, hunna. Kemudian fa'alta, ta ini menunjukkan kamu. Fa'altuma menunjukkan antuma, kamu berdua. Fa'altum menunjukkan kalian, banyak, antum. Ya. Fa'alti menunjukkan kamu, laki-laki satu orang. Fa'altuma menunjukkan kamu berdua perempuan. Fa'altunna menunjukkan kalian para perempuan, banyak. Fa'altu menunjukkan saya. Kemudian fa'alna menunjukkan kami. Contoh misalnya. Untuk lafaz fa'ala. Misalnya kita mengatakan Zaidun fa'ala. Fa'ala itu telah melakukan. Zaidun fa'ala. Zaid fa'ala. Maka terjemahannya Zaid dia telah melakukan. Untuk yang nomor satu. Zaid telah melakukan. Kalau mau pakai fa'ala bagaimana? Berarti misalnya Zaidun wa Amrun fa'ala. Zaid dan Amr keduanya telah melakukan. Kalau fa'alu berarti Zaidun wa Amrun wa Bakrun fa'alu. Zaid, Bakar, dan Amr mereka telah melakukan. Kalau fa'alat misalnya Fatimatu fa'alat. Fa'alata berarti Fatimatu wa Aisyatu fa'alata. Kalau fa'alna Fatimatu wa Aisyatu wa Maryamu fa'alna. Misalnya begitu. Kalau fa'alta kan ngomong ke orang di depan gitu. Berarti tetap fa'alta gitu. Jadi nggak boleh kita bilang fa'alta anta, enggak. Jadi asalnya harus di ini apa namanya disambung begini. Nggak boleh kita mengatakan fa'ala anta, enggak. Tapi pakainya fa'alta. Fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altuna. Nah, kalau fa'alta fa'altuma fa'altuna ini ndak pakai zaid di belakang gitu. Zaid amr ndak. Karena eh, apa namanya? Untuk fa'ala sampai fa'alna yang ini kan membicarakan orang lain gitu. Makanya sebelumnya sudah disebutkan namanya. Sementara untuk fa'alta sampai fa'altunna ini kan kita ngomong sama orang depan kita gitu. Makanya nggak pakai zaid dan lain sebagainya begitu. Fa'altu ini kan menunjukkan saya. Fa'alna juga sama. Nah, begitu. Nah, dalam kitab itu rata-rata menggunakan yang ini gitu. Kenapa? Karena kan penulis kitab itu kan nulisnya itu sambil nyebut orang lain gitu. Makanya kita akan sering ketemu kalimat fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna ini untuk domirnya begitu. Nah, contoh misalnya katabtu bil kolami. Katabtu failnya mana? Tuhnya Failnya Ustaz. lah. Tu'nya yang jadi fa'il. Nah, jadi kalau kita ketemu domir-domir ini, kita nggak usah cari fa'il yang lain lagi gitu. Karena fa'ilnya dia datang dalam bentuk domir. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu lafaz ta setelah, jadi baik ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tu, itu semuanya jadi fa'il. Kalau bersambung dengan fi'il madi nanti ya. Seperti itu. Jadi katab tuh, katabnya kan fi'il madi. Fi'il madi. Kita mau bilang mabni sukun boleh. Kita tetap katakan mabni fathah muqaddarah juga boleh. Jadi kan kalau di jurumnya dikatakan bahwa
Jadi fi'il madi itu maftuhul akhiri abadan. Di fathah akhirnya selamanya. Tapi boleh juga kita katakan katab itu fi'il madi mabni sukun. Dimabnikan sesuai dengan harokat terakhir. Bil kolam jar majrur. Baik, ini kita lewati insya Allah. Kita lewati juga sedikit ya. 1 sampai nomor 9 ini kita latihan. Jelaskan i'rab dari kalimah yang ditebalkan berikut. Ini kita sama-sama saja. Jalasat Fatimatu al-Maq'adi. Jalasa fil apa? Fil madi. Fi'il madi. Fatimatu jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. Ala Ya, huruf Ya, jar. harfun M- jar. Maq'adi ya, majrur. 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 Nah. Zahaba Zaidun ila Makkata yaumal ahadi. Zahaba Madi, madi. Madi. Zaidunnya Fa'il. fa'il. Ila harfu jar, Harfun jar. jar. Makkata. majrur. Majrur. Naam. Yauma Zor, Zorof. zorof. Al-ahadi mudhof Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. ilaih. Nah. Safarna ila kharijil baladi bitta'irati. Jadi kami safar ke luar negeri dengan kereta, pesawat, ta'irah ya. Safarna, failnya mana? Nah, Naknya. Nah ini ya, berupa domir, safarna. Maka safar ini fiil Madi. madi. Nah, al, kesananya insya Allah gampang ya. Al baladi jadi apa? mudhof ilaih. Mudhaf ilai. Nah, sami'tul khutbata fi masajida. Sami'tu failnya mana? Tu. Tuh ya. Khutbata jadi apa? Mud- Maf'ulun bih. Maf'ulun bih fi masajida. Jar majrur. Ya, macam. Istaqomal muslimu bil ibadati. Istaqoma. Failnya mana? Muslim, Muslimu. Muslimu. Nah, ada di depannya. Gitu. Kalau muslimu kita hilangkan, berarti failnya domir mustatir. Tatir. Ya. Tapi domir mustatir berarti sudah ada lafaz sebelumnya gitu. Misalnya kita balik al muslimu istakoma gitu. Maka failnya domir mustatir huwa kembali ke al muslimu. At-talibani katabal wajibah. Dua siswa itu keduanya menulis wajibah PR ya. Ah, kataba failnya mana? Kataba Alif. alif, Alif. enggak, alif ini ada alifnya. Jadi yang mustatir itu hanya dua wazan saja. Fa'ala sama fa'alat. Nah, ini dua wazan ini mustatir ya. Jadi di fi'il madi itu yang mustatir cuma dua. Fa'ala sama fa'alat. Sisanya ada domirnya nampak. Nah, al-asatidatu al-allamu. At-tullaba uluman. Allamu failnya mana? Wau. Wau. Wau ini ya. Nah, kalau ditanya wau ini kembali kemana? Ke belakang gitu. Al-asatidah. Asatidah. Jadi jamak dari ustadz itu asatidah sama ya. Atau asatid juga bisa. Jadi asatidah juga bisa. Jadi kalau asatidah itu untuk gabungan ustadz ustadzah. Kalau ustadzah saja kan ustadzat. Kemudian kalau ustadz saja asatid. Kalau ustadz ustadzah digabung jadi asatidah pakai tak marbutah. Asatidah. Dia jamak taksir untuk yang berakal gitu. Makanya tidak disebut ini ya, apa namanya? Muannas. Muannas. Gitu. Nah, kenapa pakai alamu gitu? Kenapa bukan pakai alamna? Karena kalau alamna khusus untuk perempuan gitu. Jadi kalau gabungan laki-laki perempuan dijamakkan pakai jamaknya laki-laki, bukan jamaknya perempuan.
Kalau khusus perempuan tetap pakai jamak perempuan. Gitu. Gitu. Misalnya nih apa namanya? Kita ngisi majelis gitu. Depan kita kan jamahnya laki-laki perempuan. Ya kita nyebut antum aja nggak apa-apa. Kalau antuna karena khusus untuk perempuan gitu. Pakai antum. Atulaba jadi apa? Jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Puluman, maf'ul bih kedua. Badal. Maf'ulun bih. Enggak. Maf'ulun bih kedua. Allama. Allama yu'allim. Jadi salah satu fungsi wazan fa'ala itu li ta'diyah. Kalau sudah sulasi mujaradnya ta'diyah satu, maka dari kata alima kan, alima Hmm. itu kan mengetahui sudah punya maf'ulun bih gitu. Maka kalau sudah punya maf'ul bih di sulasi mujarad, masuk di wazan sulasi mazid, di wazan fa'ala, itu kan juga untuk li ta'diyah. Maka ta'diyahnya tidak lagi satu gitu, tapi jadi dua maf'ulun bihnya. Kalau di sulasi mujarad sudah punya dua maf'ulun bih, masuk ke sulasi mazid berarti takdiahnya menjadi tiga maf'ulun bihnya. Begitu ininya ya, penjelasan berkaitan dengan li ta'diyah. Itu ada di kitab Matan Binawal Asas yang kita pelajari Ahad malam kalau nggak salah. Nah, Nastamir, Su'adu la'ibat fil mal'ab. Su'ad dia bermain di mal'ab, lapangan, tempat bermain. La'ibat, failnya mana? La'ibat. Mustatir. Eh, Damir mustatir. iya. Mustatir, takdinya hia kembali ke Su'ad. Su'ad ini nama Soalnya. perempuan. Berarti. 9, terakhir ya. At-tabibatu amilna fil mustasfa. Jadi para dokter wanita itu amilna mereka bekerja di mustasfa rumah sakit. Failnya amilna mana? Nah, Nah iya. ini ya, failnya. Baik, sampai di sini dulu untuk malam ini. Silahkan ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, insya Allah. Nanti kita lanjutkan di pekan depan ya, insya Allah. Silahkan. Berarti Ustadz kalau itu yang alif taknis maksuro itu seluruhnya adalah muannas gitu Ustadz. Betul. Alif tanis maksur. Hmm. Begitu. Maksuro itu kan hampir sama kayak ini ya Ustadz. Bah, Isi maksur. iya isin maksur. Heeh. Tapi Berarti tadi isin khusus yang maksur wazan fu'la saja. lah. Heeh. Dia punya wazan. Jadi kalau misalnya kayak Musa gitu. Kayak Musa itu kan dia nggak disebut eh, dia nggak disebut alif tanis maksuroh untuk akhirannya. Jadi hanya alif maksuroh saja gitu. Nah, alif tanis maksuroh itu adalah tadi dia asalnya isim tafdil. Isim tafdil itu yang wazannya af'ala. Tapi muannasnya ikut wazan fu'la. Jadi kalau ikut wazan fu'la, maka itu itu alif tanis maksuroh gitu. Bukan hanya alif maksuroh biasa seperti itu. Begitu, Ustazah. Oh, Masya Allah. Berarti taunya dari mana Ustadz? Yang dari dia muannasnya dari Pu'la gitu. Naam. Harus buka kamus, Ustazah. Seperti itu. Hmm. Nanti itu dijelasin di mana ya? Eh, di Nahwu Tatbik kalau nggak salah. Eh, di kalau di kitab dasar belum dijelaskan. Insya Allah nanti kalau pelajaran Nahwu kita semakin sebentar ya, sebentar.
Iya, melanjutkan yang tadi ya. Afwan. Nah, jadi kalau insya Allah eh, biasanya memang begitu tidak dijelaskan di kitab dasar ya. Untuk memudahkan para tulab belajar bertahap gitu. Nah, nanti insya Allah kalau sudah sampai di kitab-kitab lanjutan, nanti kita akan ketemu dengan pembahasan-pembahasan yang seperti itu. Insya Allah. Begitu sadah nanti bertahap. Insya Allah. Kita ikhtiarkan ya. Makanya Hmm. yang Sabtu malam Ahad itu eh, kita mulai ngaji pakai kitab yang bahasa Arab gitu. Karena kan dari Mukhtasar Jidan itu nanti naik ke Tuhfatus Saniyah. Di Tuhfasaniyah itu sudah perincian lagi. Apa yang tidak ada di Mukhtasar Jidan dijelaskan di Tuhfasaniyah. Nanti naik lagi misalnya belajar Mutamimah Jurumiyah gitu. Nah, nanti dijelaskan lagi apa-apa yang tidak ada di level bawahnya seperti itu. Nah, nanti insya Allah kita bahas di pembahasan kitab yang Sabtu malam Ahad insya Allah gitu. Ya, ya semoga Allah istiqomahkan kita, Allah mampukan kita. Nah, ada yang lain? Silahkan sebelum kita tutup. Masih ada 3 menit. Mau tanya Ustadz, Silakan. eh itu yang apa? Yang tadi yang suadu Berapa? nomor berapa sih tadi Ustadz? 8. Nah, iya, suadu laibatsna irobnya suadu itu apa Ustadz? Itu kan Mubtada, Ustaz. oh Mubtada. mubtada. Iya. Khobarnya Khobarnya laibat. Ah, laibats Ustadz. fiil fa'il. Sebentar, saya bukakan Ustaz. Eh, tapi enggak ini, cuma daftar isi saja. Nah, nanti di pembahasan khobar, Ustaz, insya Allah. Jadi khobar itu nanti ada 4 jenis. Nah, nanti kalau sampai materinya ini halaman 109. Nah, kita baru 50-an ya. Insya Allah nanti kalau ditanya khobarnya tadi Ustaz, laibat khobarnya. Iya, syukran Ustadz. Iya. Nah, afwan. Ada lagi yang lain? Mungkin satu lagi kalau ada. Cukup? Baik. Insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pekan depan. Kita sama-sama berdoa semoga Allah istiqomahkan kita. Allah mampukan kita memahami ilmu alat ini ya. Dan paling penting tadi apa-apa yang sudah kita pelajari jika bisa diajarkan, diajarkan kembali. Tapi jika belum memungkinkan, kita perbanyak murojaah. Kita akhiri untuk materi kita malam hari ini dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan, Ustaz. Wa iyyakum Barakallahu ajmain. fikum. Nah, afwan.